belum jadi milikmu. Kamu itu. Maf. Dia baru bergabung dengan Pengacara magang di Grekushen. Cepat pergi, pergi. Magang. HMPH tidak tahu tata krama sama sekali. Kamu. Sekarang dipecat. Pergi. Tak disangka firma hukum terbaik di Jiangcheng. Ternyata juga kotor. Takut kekuasaan. Pelecehan seksual. Mau memecat secara tidak sah. Aturan hukum terkait. Tak perlu bacakan untukmu, kan? Kamu pikir kamu siapa? Masih berani menguliahi aku di sini? Hah? Keamanan di mana? Keamanan. Usir dia keluar. Kalau kamu tidak mengerti kata-kata manusia. Aku juga sedikit paham dengan tinju dan tendangan. tampan dan berani, orang ini aku tidak akan melepaskannya. Kepala Wang, kasus perceraian dengan kekerasan rumah tangga ini ambil. Di mana Grekushen? Pengacara magangku. Kepergiannya tidak perlu Anda repot. Baiklah. Jika ingin ambil saja, tapi aku hanya memberi 3 hari waktu. Dalam 3 hari, jika kalian tidak bisa selesaikan kasus ini, kalian semua keluar dari sini. Aku tidak mau grup Zhao marah pada firma kita. 3 hari. Klien ini sudah menghilang selama seminggu. HM. Bukankah kamu harus urus urusan? Jika tidak berani, sekarang keluar dari sini. Kekuatan akan runtuh di hadapan keadilan suatu hari nanti. Oke, 3 hari saja. Ayo pergi. Lihat APA, Kamu juga pergi. Seorang pengacara hebat tanpa latar belakang, membawa seorang magang, berani melawan grup Zhao. Kalian benar-benar mencari masalah. Datang di firma hukum, tapi berani menentang Direktur Wang. Kamu yakin bahwa kamu pasti bisa menang? Saya tahu keyakinan tidak selalu membawa kesuksesan. Tapi menyerah pasti akan gagal. 3 hari, jangan basa-basi. Lihat kasusnya. Klien kasus bernama Lin 11. Gugatan perceraian. Kekerasan dalam rumah. Objek gugatan anak konglomerat terkenal di Jiangcheng. Sekarang ada masalah. Klien ini tidak dapat dihubungi. Tugas utama menghubungi klien. Yuk pergi. Kemana? Tidak suka menunggu di firma hukum. Daripada tidak bisa menghubungi. Lebih baik langsung ke rumah mencari. Kamu seorang pengacara magang punya mobil bagus ya? Sekadar mengingat. Maaf, saya salah. Wanita jahat. Jangan kira saya tidak tahu. Sebelumnya kamu cari pengacara. Wanita jahat. Bilam Bozen Demainkan Mala Barani Surai. Saya tidak ada. Maaf, saya salah. Aku tidak berani lagi. Jangan pukul lagi. Maaf, aku salah. Nyonya Lin 11. Kami dari kantor hukum Jiangcheng. Apakah Anda butuh bantuan? Wanita jahat. Masih berani memanggil pengacara ke rumah. Lihat bagaimana aku akan menghukum kamu. Saulei, aku salah, tidak berani lagi. Aku salah. Aku salah. Kumohon padamu. Wanita jahat. Jangan pikir pengacara-pengacara itu bisa menyelamatkanmu. Nikahilah aku. Terimalah nasibmu. Harus segera lapor polisi. Sudah terlambat. Baru dalam hal ini sebagai pengacara. Tapi mendobrak pintu. Adalah keahlianku. Saulei, kumohon, demi hubungan kita, lepaskan aku.
Pergi. Sekarang tahu takutnya. Sudah terlambat. Jangan. Hahaha. Pintu yang aku pesan mahal. Juga bisa mereka tendang. Linshi. Jangan berharap ada yang bisa menyelamatkanmu. Mari. Ulurkan tanganmu. Tidak mau. Alurkan. Ah. Kamu bosan hidup ya? Kamu bosan hidup. Itu. Lepaskan klienku. Berani memukul klienku, aku pasti akan menuntutmu. Tuntut aku. Hahaha. Wanita. Beritahu mereka. Apakah aku yang memukul? Tidak. Aku jatuh sendiri. Bulin, jangan takut, kami pasti akan membantumu. Kalian cepat pergi. Kalau tidak, aku akan dipukul parah. Hahaha. Begitu yang saya inginkan. Cepat pergi. Kalau tidak. Aku akan menghajar kamu juga. Ah. Yang paling saya benci adalah pria seperti kamu yang hanya berani memukul wanita. Saya hitung sampai 3. Cepat minta maaf kepada Nyonya Lin 11 dan pengacara Swan. Kamu itu apa sih, berani-beraninya pukul aku? Aku cuma pengacara magang biasa. Pengacara magang biasa. Kamu tahu tidak, aku pewaris kelompok Shao. Di Jiangcheng, selainnya, siapa berani bikin aku tidak senang? Percaya nggak? Aku bikin kamu diusir dari Jiangcheng. 3. Wanita jahat kamu. Ada juga yang berani mati buat kamu ya? Sayangnya, pengacara cuma bisa omong doang, berapapun datang nggak bakal bisa nolong kamu. 2. Saya pergi. Atau saya diajar 3. Saya nggak mau cerai. Saya benar-benar nggak mau cerai. Tenang saja, kita di sini, dia nggak berani. Mau lindungi dia. Nyawa kamu aku ambil. Berani kamu pukul aku. Aku ingin kamu semua kalah. Siapa yang kalah itu urusan hukum. Kamu tidak pantas. Minta maaf. Maaf. Ada apa? Ayo pergi, bawa klien pergi dulu. Oke. Kalian tunggu saja. Aku tidak akan melepaskan kalian. Kamar hotel. Minum selagi panas, biar hangat. Kamu tinggal di hotel ini. Aku akan mengirim orang mengawasi Zhao Lei. Y. Jangan khawatir. Aku akan membantumu memenangkan kasus perceraian. Biar kamu putus hubungan dengannya. Terima kasih kalian. Saya kira seumur hidup saya tidak bisa lepas dari genggamannya. Sudah tidak pagi lagi. Kalau tidak ada apa-apa pulang dulu. Kalau ada perlu, hubungi saya. Hari ini berkat kamu. Ini kasus kita, sudah tugas kita. Baru masuk dunia pengacara sudah dapat kasus yang rumit. Tenang saja. Dengan aku di sini, tidak ada yang bisa menindas kamu dan Lindsay. Memboka. Kamuchin.
Suwan dan wanita bau itu. Aku akan memastikan kalian semua lenyap dari Jiang Cheng. Kamu cukup mudah marah. Saudara Harimau. Oh, Anda akhirnya tiba. it's you, Saudara Harimau. Kali ini, kamu benar-benar harus membantuku membalas dendam. Kamu tadi terlihat sangat arogan. Pendeknya, jika kau bisa membuat seseorang menghilang dari Jiang Cheng, mengapa kau masih mencariku? Aduh, aku tidak punya kemampuan itu. Aku hanya melakukan ini karena pengaruh keluarga Ye. Ayo, Tiger, coba saja. Berbicara. Apa yang kamu inginkan dariku? Itu, aku ingin kamu bantu aku membunuh 2 orang. Tidak bisa dilakukan. Tuan Muda Ye berkata, kita tidak diperbolehkan menyentuhnya lagi. Mereka terlibat dalam aktivitas kekerasan dan berdarah. Oh, Saudara Harimau. Tuan Muda Ye pensiun. Anda kaisar bawah tanah Jiang Cheng. Di samping itu, 2 orang biasa melakukannya tanpa disadari. Bagaimana mungkin Tuan Muda Ye mengetahui hal sepele seperti itu? Oh iya, Di sini ada 2 juta. selesai kami berikan 8 juta lagi. Sebagai penghormatan kepada Anda dan teman-teman ini. Ayo Kakak Hu. Ingat. Ini hal. Jangan sampai Ye Xiao tahu ya. Pasti. Malam begini tidak mungkin masih tidur kan? Halo, nomor yang Anda hubungi sementara tidak ada yang menjawab. Suwan. Kamu tidak boleh kenapa-kenapa ya. Pengacara Su mengantar Nyonya Lin ke kantor untuk ambil dokumen. Lalu dia buru-buru pergi. Apakah Anda tahu kemana dia pergi? Kudengar katanya terdakwa kasus mau damai cerai. Menyuruh pengacara Su bawa perjanjian ke Jalan Pembangunan nomor 666 untuk mencarinya dan berdamai. Zhao Lei si jahat, sebelum menguras habis Lin 11, tidak mau setuju cerai. Suan ini si jelas anak kuliahan pintar, belum pernah kena kerasnya hidup di masyarakat, kok bisa begitu naif ya? Aduh, mobilku. Pinjam sepeda listrik. Ini buatmu. Hai, kembali. Mau bicara damai gak harus di tempat begini kan? Pengacara Su, Menurut saya Zhao Lei, gak tulus. kita. Hahaha. Tentu saja saya tulus. Tulus membuat kalian jatuh ke dalam perangkap saya. Ikat mereka untukku. Hahaha. Hahaha. Tunggu aku puas main dulu. Baru kirim mereka ke neraka. Maafkan aku pengacara Su, semua karena aku. Wanita yang belum pernah dicoba itu harum. Kalau berani sentuh aku bikin kamu menyesal. Menyesal. Hahaha. Di kamusku Zhao Lei, tidak ada 2 kata ini. Zhao Lei, ada apa datang padaku? Jangan libatkan pengacara Su. Kamu. Saudara-saudara, Wanita ini, beri kalian hiburan dulu. Sedangkan pengacara ini, biar aku dulu yang puas. Zhonggang. Kamu orang jahat. Orang jahat. Hari ini, akan tunjukkan yang lebih buruk lagi.
Zhao Yi telah bermain dengan wanita berhantahan. Pengacara ini pertama kali. Tenang saja. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Wanita nakal, masih berani melawan? Minarik. Tunjukkan kegigihanmu. Jangan buat aku merasa bosan. Tidak. Tolong. Ada orang tidak? Hahaha, teriaklah. Meski kamu teriak sekuat tenaga, tidak ada yang peduli padamu. Ah, Raja Surga tidak bisa menyelamatkanmu. Saya Ye Chen datang menyelamatkan. Lepaskan mereka, itu satu-satunya jalanmu untuk hidup. Anak muda, berani juga kau datang sendirian. Berani maju selangkah lagi. Aku langsung habisi mereka. Dengan modal sedikit, kamu juga mau mengancam aku. Ye Chen, pergi. Mereka banyak, kamu tak bisa. Lapor polisi. Lapor polisi, dia tak punya kesempatan itu. Serang. Zhao Lei. Hari ini kamu masuk penjara. Bahkan bapakmu tak bisa bantu. Saya yang ngomong. Jangan dekati aku. Berani yuzik aku atau keluarga Yi di Jiangqing? Ini anak buah kakak harimau keluarga Ye. Keluarga Ye. Kakak harimau. Hahaha benar, itu dia. Kakak harimau adalah jagoan keluarga Ye. Sejak Tuan Muda Ye mundur dari dunia, dia jadi rajanya bawah tanah. Berani yuzik dia? Kamu pasti selesai. Di Jiangcheng, aku ingin lihat. Siapa yang berani memintaku turun tangan? Bro harimau. Dialah. Yaitu Anda. Anda. Ya. Bro Harimau. Anak ini bukan hanya mengacaukan rencanaku, tapi juga melukai banyak anak buahmu. Cepat selesaikan dia. Ye Chen, kamu bawa Lin 11 pergi dulu. Tuan Ye, uang milik si bajingan. Silakan ditangani sesuai keinginan. Bukan, ini sebelumnya kukatakan padamu. Kau sepertinya lupa semua. Tidak masalah, aku bisa mengejarmu lagi. Ini bukti kejahatan dia, dan kau adalah kaki tangannya. Langkah berikutnya tidak perlu aku jelaskan lagi kan? Tuan Ye akan membawa dia ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Di dalam penjara, saya akan merawat dia dan mengajarnya menjadi manusia baik. Sebenarnya, kamu siapa? Penjara. Aku nggak mau masuk penjara. Kakak Hu, dia cuma pengacara magang. Dengan posisi kita di Jiangcheng, ngapain takut sama dia? Diam. Masih kurang bikin masalah buat aku ya? Tangkap dia. Aku pewaris grup Shao, kalian nggak bisa tangkap. Tunggu sampai masuk. Kamu bakal ngerti, semua yang kamu andalkan itu nggak ada artinya di mata hukum. Kamu. Ada keadilan di atas. Akhirnya aku bebas dari si jahat ini. Bawa pergi. Tunggu sebentar. Sepertinya kau lupa ini. Ye Chen. Kamu dan si Bro Macan kenal sebelumnya. Oh, Sebelumnya. Pernah bantu sedikit, lumayan akrab. sedikit bantu. Hal itu akan Penjahat terkenal menyerah sukarela. Rahasia yang ada di dalam, berapa yang tersisa? Hei, pengacara Su, apa Anda baik-baik saja? Pengacara Ye hampir panik ketika menelepon barusan. Pengacara Ye ada di sana, dan semuanya baik-baik saja sekarang. Mengapa?
Ngomong-ngomong, Direktur Wang baru saja mengatakan bahwa kalian berdua jelas tidak bisa menangani kasus ini, dan dia akan memecat kalian jika terjadi kesalahan. Hal ini mungkin akan mengecewakannya. Hai, 3 hari sudah hampir habis. Kasus yang saya berikan kepada kalian, bagaimana? kasus kami tidak perlu Anda khawatirkan. Suvan. Jangan pura-pura kuat. Selama kamu nanti menurut, aku akan bantu bicarakan dengan Tuan Zhao untukmu. Tentang kamu, Kalau kamu tahu diri. cepat kemasi barangmu lalu pergi. Karena kalau kamu tetap di firma hukum, kamu pasti jadi masalah. Kalau aku tidak tahu diri, lihat baik-baik dengan mata terbuka. Apa ini? Tidak mungkin. Ini palsu buatan kalian. Sebagai pengacara, akibat melakukan ini, Direktur Wang. Dapat banyak keuntungan dari Zhao Lei, kan? Tanda tangan ini dipalsukan? Kamu yang paling tahu. aroma ini bukan bau tinta cap, lebih mirip. Dara. Apa yang kalian lakukan? Menurut KUH Perdata, perjanjian ditandatangani di bawah paksaan tidak sah. Kalian ini membuat bukti palsu. Direktur Wang. Pasal 150 KUH Perdata tentang paksaan perilaku hukum sipil, saya tahu. Tapi kamu melewatkan 2 poin penting. Pertama, paksaan terjadi saat satu pihak memaksa pihak lain bertentangan dengan kehendak asli. Melakukan tindakan hukum sipil. Beban pembuktian paksaan ada pada pihak yang mengklaim. Bukti saya bertindak kasar. Kedua, menurut pasal 152 KUH Perdata, pihak yang dipaksa dapat menggunakan hak pembatalan dalam waktu 1 tahun. Jika Zhao Lei dipaksa, kenapa diam? Apa Anda mendapat manfaat sebagai pihak ketiga? Keluar dan melompat. Tuan Wang. Saya tambahkan pengetahuan menarik. Dalam perjanjian perceraian, bagian hubungan pribadi yang sudah ditandatangani dan didaftarkan tidak dapat dibatalkan. Kecuali pembagian harta dapat diperdebatkan, Zhao Lei sudah menandatangani maka ini. Itulah keputusan akhirnya. Artinya, kita menang. Pak Wang, kami sudah menandatangani perjanjian cerai. Bukankah kamu harus memenuhi janjimu? Bekla, Akuakan Ambi la Pikazi Kerjapak YC40. Fakta. Sebelumnya meremehkanmu. Tapi jangan senang dulu. Murid di bimbing Pengakarasu. Semua yang saya atur adalah orang-orang hebat ke depannya. Kalian tinggal nikmati saja. Maksudnya apa sih? Kok aku merasa punya rencana jahat menunggu di belakang. Pak Wang memberikan kesulitan firma ke aku. Jangan lihat aku begitu di firma. Aku sudah jadi orang pinggiran. Orang sulit. Susah dihadapi ya? Tidak mau bohong, saya punya cara menghadapi orang keras kepala. Semoga begitu. Ikuti saya dan kamu akan tahu. Area kantor tim kita diatur khusus oleh Direktur Wang. Halo, geng, serahkan pada saya. Jangan khawatir, tidak akan melalui firma hukum. Pastikan tidak ada jejak yang tertinggal. Bos. Sedang APA ini? Saya sedang bicara serius dengan klien. Yo, Kak Ai. Jangan aku nggak tahu kamu ambil pekerjaan samping. Aku kasih kamu Nggak semua kasus bisa kamu ambil. Bantu penjahat lolos, kamu bermain api tahu nggak? Bos. Anak baru ini siapa sih? Biar perkenalkan. Pengacara baru di tim kita. Ye Chen. Pemula ya, melanggar aturan apa sampai ditempatkan di tim kita? Kerja ini sebenarnya masih bisa kita lakukan gak sih? Tim kita udah lama diawasi oleh Pak Wang. Sekarang datang lagi si sialan ini.
Pak Wang jelas-jelas menargetkan kita. Mau mengusir kita. Keluar dari sini. Ada apa sih sebenarnya? Satu orang ekstra juga nggak masalah. Lagian si brengsek itu selalu kasih kasus paling sulit ke tim kita. Harusnya udah terbiasa. Kasus yang paling sulit. Menarik sekali. Aku datang ke tempat yang tepat. Jangan terlalu senang dulu. Pak Wang Sudabergenji. Jika kasus ini tidak selesai tepat waktu, tim kita akan langsung bubar, cari jalan lain sendiri. Siapa yang gizinkan Camus sans tubarancu? Pembunuhan sengaja. Bunuh orang harus bayar nyawa, apanya yang susah? Lihat dengan baik-baik. Klien kami adalah terdakwa. Putusan pengadilan telah disampaikan. Dalam kasus ini, tidak satupun pengacara di seluruh kota Jiangcheng yang mampu membatalkan putusan tersebut. 38 tahun. Pekerja migran di lokasi konstruksi. Korban, Wu Feng, lama melakukan pelecehan terhadap istrinya. Pada malam kejadian tersebut, Wu Feng menerobos masuk rumahnya dan mengancamnya dengan pisau. Kasus ini dipilih secara khusus oleh Direktur Wang. Kasus orang mati. Korban adalah putra dari Wu De, pengembang properti terbesar di Jiangcheng. Chen Li hanyalah seorang pekerja migran biasa. Beritahu saya bagaimana cara menangani gugatan ini. Tidak ada gunanya kita membahas ini di sini. Mengapa tidak pergi dan bertemu orang tersebut? Kita bisa menemukan sesuatu. Titik balik yang tidak diketahui. Namun, kondisi Chen Li tidak memungkinkan kerjasama. Mungkin tidak mudah untuk mendapatkan informasi baru dari seseorang. Percaya saya. Keadilan mungkin akan tertunda. Tapi tidak akan pernah absen. Ruang pertemuan penjara. Pak Chen, pengacara dari kantor pengacara Jiangcheng. Kami datang permintaan istri Anda untuk membela Anda. Pergi dari sini. Saya tidak membutuhkan pembelaan. Saya tidak butuh bantuan dari kalian. Pergi. Pergi semuanya. Pergi. Pergi semuanya. Pergi. Keadaannya sekarang, tak ada guna dinasihati. Harus biarkan dia tenang sendiri dulu. Pergi. Pergi semua. Sudah dilampiaskan. Semangatmu tak seperti penjahat yang ingin mati. Kamu begitu putus asa. Kasihanilah istrimu. Aku. Istriku dia. Dia. Apakah dia baik-baik saja? Dia baik. Selalu berharap bisa bertemu lagi denganmu. Kamu harus percaya pada kita. Dan pada dirimu sendiri. Ini semua salahku. Itu salahku tidak melindunginya. Aku merasa bersalah padanya. Ini salahku. Tidak mengerti prinsip besar. Yang kutahu kamu adalah pria. Kalau kamu mau melindunginya seumur hidup, keluarlah dari sini. Tien pengacara Y. Lalu, apa yang harus kulakukan? Jangan panik. Pikirkan baik-baik. Apa sebenarnya yang terjadi malam itu? Malam itu, aku dan istriku tidur lebih awal. Haha. Siapa? Seorang pekerja kasar. Tidak pantas mendapatkan istri secantik itu. Lebih baik berikan padaku, aku jamin kau bisa makan enak di lokasi kerja. Bajingan, lawan kamu.
Pergi. Ah, Berani-beraninya kamu pukul aku. Bangun. Hari ini akan kutunjukkan gimana aku main sama istrimu. Bangun. Pengecut. Sebentar lagi, terjadi, jangan sampai kamu tutup mata ya. Hahaha. lari. Ah, Lari ke mana? Suamimu di sini. lepaskan aku. Aku sudah mengikatmu. Pergi, lepaskan aku. Jangan panggil Chen Li. Tolong aku. Sayang, lepaskan dia. Semakin teriak, semakin suami merasa lemah. Bayangkan. Lepaskan istriku. Tenang. Aku akan sangat mencintai istrimu. Aku akan melawanmu, tolong. Ah, Istriku, hahaha. ah, Kemari. Wu Feng, aku akan membunuhmu. Aku nekat masuk. Aku melihat dia. Menindi Vanui. Aku. Saat itu otakku kosong sekali, aku. Apa yang aku bilang tadi? Ini paling dianggap pembunuhan tanpa niat. Ini tidak dapat dikategorikan sebagai pembelaan diri yang berlebihan. Kasus ini lebih kompleks dari yang dibayangkan. Jika ingin menyatakan tidak bersalah, saya takut. Pikirkan baik-baik. Apakah dia membawa senjata malam itu? Saya. Aku ingat. Jelas sekali dia membawa pisau saat masuk. Tapi. Tapi mereka bilang di TKP. Tidak menemukan pisau itu. Jadi menemukan pisau Wu Feng adalah bukti utama untuk pembelaan diri. Baik polisi maupun keamanan tidak menemukan pisau itu. Apakah Chen Li berbohong untuk menghindari hukuman? Bos benar. Emosi Chen Li saat itu tinggi. Manquin Salalia Binda Linjadi Piso. Lagi pula, saat takut, ingatan orang bisa mudah kacau. Tuan Ye, maafkan saya soal uang itu. Uang itu benar-benar bukan saya yang ambil. Tu as nigré que. Ketika orang berbohong, biasanya ada sedikit harapan untuk selamat di matanya. Kamu pikir saya tidak bisa melihatnya? Orang yang berbohong tidak akan seperti dia, dengan pandangan putus asa untuk mati. Saya percaya padanya. Pisau itu pasti tersembunyi di suatu tempat. Sudah setengah bulan sejak kejadian. Kenapa bawa kami ke sini? Tempat ini terpencil. Bahkan tidak ada CCTV untuk menemukan pisau hilang Chen Li. Sama sekali tidak mungkin. Karena tidak mungkin, itulah mengapa kami pengacara dibutuhkan. Saudara-saudara, pada malam kejadian, ada yang lihat orang mencurigakan? Datang ke rumah Chen Li? Aritu Kamiti Dur le Biawal. Tidak tahu apa-apa. Benar, semua orang desa bekerja di lokasi proyekku. Siapa berani menyinggung mereka?
Cepat pergi, kami sudah bilang yang perlu kepada keamanan. Pergi, Pergi, Jangan attend l'agi. Pergi, Pergi. Inilah kenyataan. Uang dan kekuasaan bisa lakukan apapun. Tak ada yang berani mengatakan kebenaran. Tak ada yang berani bersaksi. Pisau pun tak bisa ditemukan. Hanya ada kata-kata dari Chen Li. Bagaimana kita bisa melawan kasus ini? Menjadi pengacara selama beberapa tahun, aku mengerti. Dunia ini memang gelap. Orang baik teraniaya, orang jahat bebas berkeliaran. Apapun yang kita lakukan, semua sia-sia. Dunia ini mungkin ada banyak ketidakadilan. Tapi kita bukan datang untuk menyerah. Jangan khawatir, pasti ada jalan. Aku pasti akan memberikan keadilan kepada Chen dan juga kepadamu. Dunia yang bersih. Kakak New. Jangan tanya, aku tidak tahu, aku tidak akan mengatakan. Kakak New. Kami sudah mencari tahu bahwa Anda dan Chen Li sudah lama berteman. Jika bahkan Anda tidak bisa mengungkapkan kebenaran, dia harus tinggal di penjara selamanya. Aku tidak peduli, aku hanya ingin melindungi keluargaku. Cepat pergi. Kak Niu. Pasal 63 Hukum Acara Pidana dengan jelas menyatakan setiap saksi akan dilindungi secara hukum. Apapun ancaman dari keluarga Wu, hukum akan menjadi benteng terkuat bagi setiap warga taat hukum. Kak Niu, lihat. Perlindungan untuk saksi oleh Biro Keamanan bukan hanya janji lisan, tapi bisa juga untuk Anda dan keluarga. Mengatur tempat tinggal sementara, bahkan pekerjaan di tempat lain, dan bisa juga mengatur pengawasan di rumah Anda. Bahkan menyediakan keamanan. Lihat lagi, jika ancaman dari keluarga Wu kepada Anda terdeteksi oleh kami, proyek properti mereka akan langsung dihentikan, mereka tidak bisa menanggungnya. Jika saya bersedia bersaksi, kalian bisa melindungi saya. Tenang saja, atas nama saya Ye Chen, saya berjanji. Hari itu saya melihat kejadian di rumah Chen Li. Saya diam-diam merekamnya. Percayalah, keadilan mungkin akan terlambat. Tapi tidak akan pernah absen. Dunia ini, karena ada orang seperti Anda. Mambua Seyatida Klupakalo Seyamazi Seorampangakara. Urusan selanjutnya serahkan padaku. Tidak bisa bersembunyi di belakang kalian. Santai saja. Kenapa kaget? Aku juga seorang pengacara. Harus ingat prinsip meski dunia ini gelap. Persoalan Chen Li, aku akan terus mengikutinya. Sidang hari ini. Zhang mau pergi sendiri, tidak apa? Tenang saja. Zhang Mo hanya telah kehilangan semangatnya oleh realita, tapi dalam dirinya tetap pengacara baik yang memperjuangkan keadilan. Dulu melihatnya malah sepanjang hari, kukira dia menyerah. Berkat kamu, dia menemukan semangatnya. 3 elit utama, baru dapat 1. Setelah kasus ini selesai, tim kita baru benar-benar bersatu. Ada masalah. Keluarga Wu menutup pintu masuk kantor keamanan. New Tianfan Juga Dibawa, Pergio l'America. Apa? Suruh saudara-saudara Ye datang ke kantor keamanan Jiangcheng. Anakku meninggal dengan cara yang tidak jelas. Mereka masih ingin membalikkan keadaan. Tutup tempat ini, jangan biarkan satu orang pun lewat. Ya, bawa Niu Tianfang ke sini. Nanti. Ketika di pengadilan, kamu tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan.
Lepaskan orang itu. Kamu benar-benar berpikir bahwa Jiangcheng ini adalah wilayah Wu kalian untuk berbuat semaunya? Ye Xiao mengumpulkan banyak Ke kantor polisi, mau jadi pahlawan seperti Robin Hood? Kalian semua, ini pekerjaan yang banyak berkelahi. Kali ini kita pergi untuk menegakkan keadilan. Jika dapat tugas begini, pasti semangat. Keluarga Wu kecil tak bisa mengalahkan Tuan Muda. Biar mereka lihat kekuatan keluarga Y ke di Jiangcheng. Ya. Kamu yang pengacara jahat itu, kan? Camus Muda, kenapa mesti jadi pahlawan dan ikut campur masalah ini? Aku tak mau jadi pahlawan. Aku hanya tidak ingin diubah oleh dunia ini. Bagus. Dasar bocah nakal. Akan kutunjukkan apa yang terjadi jika kau menyinggung keluarga Wu di Jiangcheng. Lumpuhkan dia. Oke, mari kita lakukan. Kantor polisi di depan. Apa kamu tidak takut dihukum karena menghasut massa melukai orang? Hukum. Aku hanya tahu. Nyawa dibalas nyawa. Bayar kembali utang Anda. Bagus. Kalian semua maju bersama. Sebelum persidangan, biarkan aku meregangkan otot. Cari 3. Ya. Serang aku bersama. Hanya ini. Aku belum berkeringat. Hei, jangan mendekat, menentang kami Wu Property. Seluruh kota Jiang akan bermasalah denganmu. Properti Wu. Aku tidak tertarik pada properti. Pasti kamu tidak ada kesempatan. Ah, Menghalangi hukum secara terang-terangan, menyekap saksi secara ilegal, menyerang ramai-ramai. Setiap pelanggaran ini, bisa membuatmu seumur hidup. Camus. Aku akui kamu hebat berkelahi. Aku cari orang tak berguna ini tak bisa melawanmu. Tapi kamu pikir, sendiri, bisa melewatinya? Sidang sebentar lagi. Bawa dia pergi dulu, ini serahkan padaku. HI. Mau pergi ya? Baiklah. Aku antar kalian. Tuan Muda. Kalian akhirnya datang. Ini serahkan pada kalian. Ya. Naik. Kalian orang dari keluarga Y. Pengacara Su. Penggakara Ye. Penggakara Zhang. Terima kasih kalian. Kalau bukan karena kalian, liga seumur hidup ini sudah hancur. Tuan Chen, Nona Liu, kalian tidak perlu sungkan. Ini sudah jadi tugas kami. Ikut saya ke kantor keamanan, ada pekerjaan yang perlu ditangani. Baiklah mari pergi. Yo. Penggakar yang hebat. Baru datang ke firma ini sudah dapat bendera penghargaan. Bendera ini bukan untuk saya. Ini buat tim kita. Yanggan. Aku dan Wai Wai. Tidak layak menerimanya. Tidak bisa membayarnya. Ini. Siapa beli cuka? Ruangan ini. Kenapa asam sekali?
Aku suka yang asam. Oke, kerja beres. Ambil. Karena ini bendera kehormatan pertama. Harus digantung di tempat yang pantas. Bos, Ye Xiao suruh kami datang. Ada pekerjaan besar? Pekerjaan besar. Memang pekerjaan besar. Oh, saya mengerti. Koper sebesar ini setidaknya bisa memuat 2 orang. Katakan, siapa yang harus dibunuh? Hari besar malam ini. Bétul. Tuan muda yang memerintahkan langsung. Tangan kanan elit keluarga Ye tersebar. Bagaimana bertahan di dunia persilatan? Jangan banyak bicara, cepat bekerja, Tuan muda sudah bilang, kalau ada yang rusak. Tanggung jawab pakai tangan dan kaki. Baik. Va. Ini bukan mimpi, kan? Harus sekaya ini? Ini. Ini adalah furnitur kayu merah Huang Huali dari Hainan. Katanya dibatasi penambangannya. Punya uang pun tidak bisa beli. Keluarga Lin kami lama berusaha tapi tidak dapat. Apa aku salah lihat? Kulit ini adalah buatan tangan Italia yang khusus dipesan. Satu set ini bernilai jutaan. Ini. Kita ini tidak sedang bermimpi, kan? Punya uang memang enak. Tidak seperti kita, rakyat jelata, sepanjang tahun hanya bekerja keras seperti sapi kuda. Aku ingin kaya seperti itu. Tidak akan hujan ringan. Selamat pagi. Ini. Semua ini kamu buat. Astaga, aku hanya menyuruh mereka membersihkan lebih bersih, malah dikasih begini. Tahun depan keluarga Ye merekrut. Harus memasukkan mendengar. Sebagai penilaian kunci. Ah, mana mungkin? Aku hanya seorang magang, dan mungkin. Anak orang kaya yang otaknya agak lemot ini lagi main, transformasi, ya kan? Oh iya. Kita memulai dengan baik, jangan diam. Cepat ceritakan, kasus berikutnya apa? Kasus ini bikin sakit kepala. Dalam kasus yang sulit sekalipun, aku pasti akan membantumu menyelesaikannya. Dalam kasus ini, punya 2 musuh. Terdakwa Geng Qiang, satu lagi. Anggota tim kita, Yo Kai. Yo Kai. Yo Kai. Tidak, bagaimana dia jadi musuh kita? Kasus ini disembunyikan olehnya, lihat sendiri. Korban Yo Wanyu sedang makan malam dengan teman-temannya. Dipukuli pria mabuk Geng Qiang di kios barbeque. Akhirnya, terluka parah dan cacat. Kenapa cuma segini? Kesaksian korban dan saksi mata, kenapa tidak ada? Pengga Karaju. Sudah bawa barangnya? Semua barang ada di sini. Kamu sebenarnya mau apa aku mau? Bukan hanya membawa tapi. Harus membuat mereka lenyap. Mengerti? Tidak bisa. Saya pengacara, saya tidak bisa. Bantu Geng Xiao menghancurkan bukti ini. Kami akan bantu tutupin urusanmu yang di luar. Selain itu, Geng Xiao juga akan memberikan tambahan 500 juta sebagai imbalan. Kamu tidak bisa menolak. Kalau tidak, aku akan langsung hubungi pengadilan. Kamu akan kehilangan lisensimu. Dan biaya kemoterapi adikmu, mungkin juga. Sekarang menyesal sudah terlambat. Pikirkan adikmu yang sedang berbaring di rumah sakit. Sepertinya kamu tidak punya pilihan.
Ini adalah uang muka 10.000 dari Geng Xiao. Kata sandi adalah tanggal lahir adikmu. Seharusnya kamu lakukan ini dari awal. Kenapa? Lao Yo, sudah berikan semua bukti ke Direktur Wang? Tidak, saya hanya diskusi. Diskusi, sudah lama banget kamu tahan kasus Yo Wanyu. Semua demi geng Qiang, pohon duit kamu ya? Saya memang terima uang haram cukup banyak. Tapi saya tidak punya pilihan. Kalian yang kaya dan tak punya beban, mana paham perasaan saya? Kalian tahukah rasanya? Adik perempuan terbaring di ranjang rumah sakit, dan saya tak mampu bayar biaya kemo? Punya uang memang menyenangkan. Bisa beli banyak hal. Seperti Harga diriku sebagai pengacara. Dan nyawa adikku. Kita ini tim, kalau ada masalah bilang saja, kita bisa cari cara sama-sama. Bisa bantu sebentar. Tapi bisa bantu selamanya? Di dunia ini cuma ada satu penyakit. Yaitu kemiskinan. Hello, PAK Wang, ada APA? APA, Xiao Yu kenapa? Baik, aku segera datang. Segera datang. Yo, Kai. Bro. Ini temanmu? Mereka adalah rekan kerjaku. Datang untuk melihatmu. Kalian sudah lihat kondisi Xiao Yu. Dokter biasa tidak bisa menyembuhkannya. Tabib legendaris Jiang Cheng, Li Mingsheng, dapat menyembuhkannya. Din Li pensiun bertahun-tahun lalu. Orang biasa. Bagaimana membuyuknya keluar dari pengajian? Aku benar-benar tidak berguna. Aku hanya menyaksikan adikku menderita di sini. Saya seorang pengacara. Saya telah bekerja dengan tekun selama bertahun-tahun. Dia bahkan tidak bisa menyelamatkan saudara perempuannya sendiri. Ini Direktur Wang. Sama Geng Qiang. Mereka menemukan saya. Mereka bilang, selama saya bersedia membantu sedikit, mereka bisa memberiku kontak Din Li. Jadi saya hanya, Kakak. Saya tahu kamu lelah. Tapi saya tidak ingin kamu demi saya melakukan hal yang buruk. Aku harap kamu bisa jadi pengacara yang baik. Xiao Yu. Dokter. Xiao Yu, aku janji padamu, aku akan jadi pengacara yang baik dan tidak akan berurusan dengan hal-hal kotor lagi. Tolong bangkit. Beng Unla, Xiao Yu. Direktur Li. Ada gadis bernama Yao Xiaoyu yang butuh bantuan dirawat. Berada di rumah sakit Jiangcheng. Bisa datang sebentar? Jangan terlalu sungkan, Ye. Kamu harus dikirim ke pusat darurat. 10 menit lagi aku akan segera datang. Direktur Li akan tiba dalam 10 menit. Dia akan baik-baik saja. Permisi, tolong beri jalan, ini darurat, tolong beri jalan. Permisi, terima kasih, tunggu sebentar. Ini ada apa sebenarnya? Siapa yang membiarkan pasien ini datang ke sini? Dokter. Adik saya leukemia akut, selamatkan dia segera. Ini adalah rumah sakit pribadi untuk member. Bukan sembarang orang bisa masuk. Seperti kalian yang dari kalangan bawah, bagaimana jika membawa kuman yang menginfeksi tamu lain? Bisakah kalian bertanggung jawab? Nyawa penting. Bukankah menyelamatkan nyawa tugas dokter? Juga. Tugas juga tergantung siapa orangnya. Obat dan peralatan di rumah sakit kami semuanya kelas atas, hanya untuk pelanggan member. Tidak ada bukti anggota. Sama seperti pasien lain, antre dengan tertib di rumah sakit umum. Wang. Saya punya uang. Berikan semua uang ini, tolong selamatkan adik saya dulu. Yuan. Di sini, anggota kami setidaknya punya simpanan minimal 10 juta. Uang segini.
Bahkan tidak cukup untuk biaya pendaftaran. Kami tidak ingin kumanmu mencemari lingkungan rumah sakit. Apa yang kamu bilang, kamu? Situasi sekarang kritis. Setiap menit adalah risiko bagi hidupnya. Yang penting selamatkan orang, urus anggota nanti. Kamu siapa? Urus nanti. Kamu kira rumah sakit ini pasar? Tanpa bukti keanggotaan, tidak ada yang bisa bantu. Saya kepala ruang gawat darurat. Kalau saya bilang tidak bisa, tidak bisa. Ta America. Jangan biarkan mereka mendekat ke ruang gawat darurat. Kalau ada masalah, semuanya keluar. Aku sudah bilang. Aku punya kartu anggota. Minggir, ini kesempatan terakhirmu. HEI. Beranti Berlagac di sini. Aku kasih tahu kamu. Hari ini bahkan jika raja datang, tak ada yang bisa menyelamatkannya seseorang. Usir mereka keluar. Kurang ajar. Direktur, Anda kenapa datang? Hai. Kamu itu bodoh, kamu tahu nggak? Dia adalah pelanggan terbesar rumah sakit kita. Menyelamatkan nyawa lebih penting, lain nanti saja. Situasi darurat, segera lakukan tindakan penyelamatan. Gunakan peralatan dan obat terbaik, biayanya saya yang tanggung. Cepat dorong pasien ke ruang gawat darurat, beritahu tim ahli untuk siap. Melakukan operasi. Kamu yang suka merendahkan orang lain ini, kamu dipecat. Kemasi barangmu, cepat keluar dari rumah sakit. Kami tidak butuh sampah seperti kamu. Kepala rumah sakit. Beri aku kesempatan lagi. Memekatmu. Sudah merupakan kesempatan terbesarmu. Undang-Undang Dasar Kesehatan dan Kesejahteraan Nomor 32 mengatur. Institusi medis harus segera menyelamatkan pasien dalam kondisi kritis. Tidak boleh menolak karena biaya atau identitas. Kau menolak melakukan penyelamatan. Itu sudah melanggar hukum. Kalau terjadi sesuatu pada Yao Xiaoyu, ini bukan lagi sekadar pemecatan. Apakah tadi kau sempat mempertimbangkan memberi pasien kesempatan? Bawa dia pergi. Hei, kepala sekolah. Saya salah. Saya salah. Pergi, silakan. Jangan khawatir. Tidak tahu latar belakang Ye Chen. Tapi apa yang dia janjikan belum pernah gagal. Yi Chen. Terima kasih. Tidak perlu berterima kasih kepada saya, terima kasih. Terima kasih kepada diriku yang masih punya hati nurani. Kalian percaya padaku. Aku berjanji kepada Sik, pasti akan menjauhi si brengsek geng Qiang. Prosedur rawat inap Xiaoyu selesai. Tenang saja. Terima kasih. Ada apa? APA. Tidak ada, hanya panggilan iseng. Aku akan bantu Xiaoyu ambil pakaian ganti dulu. Dia pasti menyembunyikan sesuatu dari kita. Hei wah, pengacara Yo. Akhirnya kamu datang. Hahaha. Hai. Ini ada 500.000. Asal kamu bisa bantu saya hadapi perempuan itu, Yo Wanyu. Suruh dia cabut kasusnya. Semua ini milikmu. Hai. Kalau kamu bisa cari 2 orang lagi. Bukti dia yang godain aku, biar masuk penjara. Aku tambahin lagi. Aku tambahin 500 juta. Dia seorang wanita, bawa anak, sekarang masih terbaring di tempat tidur. Gak harus segitunya lah. Ya, tapi... Siapa suruh dia? Malam-malam pakai rok mini, ngerah-ngerahin kaki di depan aku. Goyang-goyang begitu, kalau bukan jual diri, apalagi? Coba lihat. Saya sentu dia, itu sudah memberi muka. Dia masih mau melawan, diberi muka nggak tahu diri, bukannya harus dihajar?
Dia masih mau melawan, diberi muka nggak tahu diri, bukannya harus dihajar? Dia benar-benar demi uang? Kita harus menghentikannya agar nggak terus salah. Tunggu sebentar lagi. Mulai sekarang. Sebagai kuasa hukum pihak Yo Wanyu, saya resmi menggugat Anda. Yo Kai tidak memberikan barang itu kepada kepala Wang. Barang itu ada di tangannya. Kamu mempermainkanku. Aku ingin menjadi pengacara yang baik. Kita sudah tidak sejalan lagi. Pengacara yang baik. Sekarang menyesal, terlambat. Kita berdua ada di perahu yang sama. Kalau aku kena masalah. Hal pertama yang kulakukan adalah menyeretmu bersamaku. Tapi aku tidak ingin kamu demi aku melakukan hal yang buruk. Saya harap kamu bisa jadi pengacara yang baik. Xiaoyu. Dokter. Banyak kesalahan untukmu. Aku akui semuanya. Setelah urus masalah, aku akan pergi ke keamanan untuk menyerahkan diri. Akan mengakhiri semua kesalahan ini. Baik. Kelihatannya kamu benar-benar ingin berperang denganku ya. Baiklah, Keluar. ini mantan juara tinju yang aku pilih dengan teliti. Hari ini kalau tidak menyerahkan barang, tidak ada yang boleh pergi. Pukul dia. Biar si bodoh yang mau jadi pahlawan ini tahu akibatnya menentangku. Yo Kai adalah anggota tim kami. Coba kalau kamu berani menyentuhnya sekali lagi. Kamu pikir kamu siapa ikut campur urusan kami? Siapa aku tidak penting. Yang terpenting adalah aku akan menggunakan tinjuku untuk membuatmu mengingatku selamanya. Oke, kalian sendiri yang menyebabkan ini. Tidak perlu menahan diri, lumpuhkan mereka. Jangan mendekat. Ini seperti menyewa seseorang untuk melukai orang lain. Aku menyebabkan ini. Jangan libatkan dirimu. Sebaiknya kau pergi. Juara tinju atau bukan, aku tidak tahu. Hanya tahu. Siapapun yang berbaring lebih dulu adalah ini. Cepat mundur. Juara tinju hahaha di rumah kami sama seperti orang biasa. Tidak ada perbedaan. Kantor pengacara Jiang Cheng menurutmu gimana? Semua. Kasus Yo Wanyu akhirnya selesai dengan baik. Haha. Pengadilan memutuskan Geng Qiang bersalah keonaran, dipenjara 3 tahun, mendukung tuntutan ganti rugi perdata. Sekarang Yo Wanyu menerima kompensasi cukup, biaya pengobatan tidak perlu khawatir. Ayo untuk kerjasama tim kita pertama yang sukses, mari bersulang. Aku salah menilai. Tidak disangka para pecundang ini benar-benar punya kemampuan. Yichen, Suwan. Meski kalian atasi Zhang Mo dan Yo Kai, lalu apa?
Lin Weiwei yang selalu kalian abaikan. Baru benar-benar acara utama yang kusiapkan untuk kalian. Bos. Apa maksud dari ketua Wang ini sebenarnya? Biasanya bahkan kasus sepele pun tidak mau diberikan padaku. Sekarang tiba-tiba menumpuk semua padaku. Sepertinya kasus pembagian harta. Mari kita lihat isinya dulu, mungkin tidak terlalu rumit. Alasan tuntutan, pencaplokan ilegal harta keluarga. Klien, Presiden Grup Lin, Lin Zhenguo. Tergugat. Lin Weiwei. Berikan kasusnya padaku. Yang dinantikan, akhirnya datang juga. Weiwei, bagaimana terjadi? Mengapa kamu jadi tergugat? Lin Zhenguo. Itu paman saya. Dan yang ingin dia Adalah semua yang ayah beli dengan nyawanya. Dulu aku tidak seperti sekarang. Setiap hari hidup dalam fantasi gadis kaya. Menghindari diriku yang sebenarnya. Ayah. Ayah, lihat aku dong, ayah. Serahkan wasiat itu. Keluarga Lin punya bisnis besar. Bukan sesuatu bisa dikendalikan. Serahkan padaku. Itu demi martabat keluarga Lin. Lin Zhenguo. Dia yuba wasiat ayahku. Dan aku meninggalkan keluarga Lin karena saya sebenarnya berpikir bersembunyi di sini, dia tidak akan tak desaika. Bahkan sedikit ketenangan ini dia tidak berikan padaku. Pamanmu memang jahat. Ingin menguasai warisanmu. Sekarang pun tidak membiarkanmu pergi. Banyak firma hukum di Jiangcheng. Jelas dia tahu kamu di sini. Dia ingin menyingkirkanmu sepenuhnya. Surat wasiat ada di tangan mereka. Sidang seperti ini tidak menguntungkan bagi Weiwei. Direktur Wang pintar menghitung rencana. Kita ambil kasus ini. Weiwei jadi musuh kita. Tapi kalau kita tidak ambil, berarti mengakui kekalahan. Sesuai kesepakatan, tim kita mungkin akan bubar. Sampai di sini. Hanya ada satu solusi. Nona Lin, tunggu sebentar. Direktur Lin sedang rapat dewan. Buka mata lebar, lihat baik. Vivi Lin. Putri dari Zheng Hong Lin. Direktur Lin tahu Anda datang. Silakan masuk. Bagus, tahu diri. Kalian berdua tunggu sebentar. Kalian bukan anggota keluarga Lin, tanpa izin Direktur Lin, dilarang masuk. Kalian berdua tunggu di luar. Tenang, saya Sirang Penggakra, tahu cara menghadapi mereka. Ini alat penyadap terbaru. Jika menghadapi bahaya di dalam, ketuk 2 kali di sini. Kami akan segera datang. Terima kasih. Para direktur, kalian semua hadir. Tampaknya grup Lin akan melakukan sesuatu yang besar tanpa sepengetahuanku. Vivi, kamu datang tepat waktu. Grup Lin adalah hasil kerja keras ayahmu. Sekarang kamu sendiri serahkan padaku. Ayahmu di alam sana. Sudah bisa tenang. Jangan berpura-pura di sini. Grup Lin adalah warisan ayahku. Tidak akan pernah aku serahkan padamu yang licik. Semua anggota senior membangun bisnis ini bersama ayahku. Kalian bertanya pada hati dia memperlakukan kalian dengan baik? Saat ini dia baru saja meninggal, tapi warisannya sudah dicari-cari oleh orang licik. Benarkah kalian tega menyerahkan usaha ayahku ke tangan orang seperti Lin Zhenguo?
Pamanjau. Ayahku menulis surat wasiat. Anda ada di sana. Sekarang hanya Anda yang bisa membuktikan. Wei Wei, aku sudah melihatmu tumbuh sejak kecil. Pak Colin tidak pernah bicara soal wasiat. Itu tidak ada. Bagaimana bisa saya bicara? Dia sangat percaya padamu. Tidak menyangka kamu akan mengkhianatinya. Hahaha. Vivi. Kamu benar-benar pikir mereka akan membantumu? Biar saya beritahu. Sejak Lin Zhenghong meninggal, para direktur ini semua ada di pihak saya. Sekarang grup Lin butuh orang yang bisa menguasai situasi, bukan kamu. Gadis kecil yang hanya bersembunyi di firma hukum cuma untuk bertahan hidup. Grup Lin di bawah kepemimpinan Direktur Lin. Sedang berkembang pesat. Kami mendukung Direktur Lin. Kalian satu persatu. Demi keuntungan sesaat. Memilih mengkhianati ayahku. Tapi tenang saja kalian. Aku pasti akan mengirim kalian ke penjara dengan tanganku sendiri. Mau apa nih? Kau kira kenapa Diazinkan masak? Mau pergi sekarang? Hihi. Kau tidak punya kesempatan lagi. Sudah tinggalkan sidik jari. Kau akan sama seperti ayahmu yang 3 roh. Pergi dengan tenang. Gawat, TV ada masalah. Kamu cepat pergi lapor polis, terus gimana denganmu? Aku cari cara untuk selamatkan dia cepat pergi. Berhenti. Melangkah satu langkah lagi kami tidak akan sopan. Minggir atau tiarap. Kalian yang pilih. Mau mati. Triple A. Sungguh malang. Sepertinya kalian memilih untuk terpuruk di tanah. Tunggu aku akan segera menyelamatkanmu. Hahaha. Rapat pemegang saham ke-25 dimulai hari ini. Grup Lin sudah menjadi milikku, Lin Zhengguo. Ada kebakaran, cepat lari. Pergi, apapun itu. Berani menghalangi jalanku. Grup Lin. Diambil oleh Lin Zhenghua. Semua salahku. Aku tak menjaga satu-satunya peninggalan dari ayahku. Tenang saja. Pertarungan sebenarnya
baru saja dimulai. Lin Zhenguo. Kesepakatan sudah tidak berlaku. Sekarang, Lin Weiwei adalah pewaris sah Lin Group. Kamu tidak hanya gagal memberikan pemberitahuan resmi sebelum rapat dewan. Kamu tidak memiliki otoritas untuk mengadakan rapat tersebut. Rapat dewan seperti ini tidak akan didukung oleh hukum. Hah? Kamu pikir kamu siapa? Jangan karena sedikit paham hukum kamu berani datang ke sini sok tahu. Sekarang semua orang di perusahaan ini adalah orang-orangku. Lihat siapa yang mau ikut sama gadis ini. Iya benar sekali. Grup Lin didirikan dari nol oleh ayahku. Keberhasilannya tidak terlepas dari jerih payah banyak orang. Aku sama sekali tidak akan membiarkan orang ambisius seperti Lin Zhenguo merebut tempatku. Sebagai pengacara Nona Lin Weiwei, saya memberitahu semua orang. Besok di sini, akan mengadakan rapat dewan lagi atas nama Nona Lin Weiwei. Dan topik rapat dewan kali ini adalah untuk mencopot semua posisi Lin Zhenguo. Mengambil kembali semua yang menjadi milik klien saya. Mencopot aku. Jadi, aku ingin lihat. Apakah kamu punya kemampuan itu? Perintah sudah kamu dengar, kan? Pastikan semua hal selesai dalam 3 menit. Mewakili Nona Lin Weiwei. Mengundang semua direktur untuk voting angkat tangan. Mendukung pemecatan Tuan Lin Zhenguo. Silakan angkat tangan. Weiwei. Sepertinya kamu sudah kehilangan kendali atas seluruh dewan direksi. Kalau terus begini, hanya akan membuat seluruh grup Lin semakin kacau. Saya yakin ayahmu juga tidak ingin melihat grup Lin hancur karena perpecahan internal. Jadi, sebagai pengacara Anda, saya sarankan untuk menyerahkan semua saham kepada Pak Lin Zhenguo dan mengubah perwakilan hukum perusahaan. Yang kamu katakan. Apakah kamu juga telah dibeli oleh bajingan ini? Aku begitu percaya padamu. Bagaimana bisa kamu lakukan ini padaku? Hahaha. Penggakri, kamu memang orang pintar. Jika sebelumnya bisa bijaksana. Tidak akan sampai. Berakhir begini. Posisi penasihat hukum utama grup Lin masih kosong nih. Bagaimana? Tertarik tidak? Coba saja. Aku pikir kamu berbeda dengan mereka. Kamu percaya padaku. Dalam 3 menit kamu akan mengerti semua yang aku lakukan. Tinggal 2 menit lagi. Percayalah padaku. Kenapa lama sekali? Kalau tidak tanda tangan sekarang, nanti tawarannya tidak akan sebaik ini. Betul, kamu masih gadis muda, bisa menanggung beban sebesar ini. Kami semua mendukungmu. Percayalah padaku. Ini bukan akhir. Ini adalah awal yang sebenarnya. Bagus sekali, bagus sekali. Hahaha. Mulai sekarang, aku adalah satu-satunya pemilik grup Lin. Hahaha. Lin Zhenguo, waktumu telah tiba. Apa? Paklin. Tidak bagus. Ada masalah besar. Camus. Apa yang kamu katakan? Kami mendapatkan informasi terbaru, dana besar yang tidak diketahui telah menekan harga saham grup Lin sebelum pasar tutup hari ini. Menyebabkan harga saham grup Lin jatuh drastis. Sudah di bawah harga penerbitan. Grup Lin mengalami krisis kebangkrutan. Pak Ye.
Saya mau kamu gunakan semua dana Y untuk segera short saham grup Lin. Beck, Tuan Muda. Ingat, selesaikan dalam 3 menit, setelah itu kita ada rencana lain. Beck. Tidak. Itu tidak mungkin. Grup Lin begitu besar, bagaimana mungkin harga sahamnya bisa di-short seketika? Siapa sebenarnya? Vivi. Keponakan. Perusahaan ini tetap milikmu. Aku tidak mau lagi. Begitu Lin Group bangkrut, akan meninggalkan utang lebih dari 100 miliar. Lin Group ini adalah hasil kerja keras ayahmu, anggap saja paman memohon padamu. Vivi. Kamu adalah putri Tuan Lin. Sekarang hanya kamu yang bisa menstabilkan semuanya, iya kan? Kami telah mengikuti ayahmu selama bertahun-tahun. Tidak bisa diam saja menyaksikan perusahaan hilang begitu saja. Bagus. Kamu tidak akan tiba-tiba berubah pikiran lagi, kan? Bahkan tanpa kalian, parasit dari grup Lin. Saya juga akan mengambil kembali Lin Group. Karena ini ayahku, kerja keras seumur hidup. Rumah ini tempat bergantung bagi penghidupan karyawan inti Lin Group. Tidak peduli berapa uang perusahaan hutang, saya tidak akan menyerah pada Lin Group. Saya, Lin Weiwei, bersedia berbagi nasib dengan grup Lin. Lia. Itu Nona Lin. Semua. Dulu ayahku bilang, fondasi grup Lin bukanlah uang. Tapi kalian semua yang telah berkorban untuk Lin. Percayalah padaku, apapun yang terjadi. Saya tidak akan membiarkan Lin runtuh. Katanya Lin Zengguo si tua itu mau jual pabrik kita. Dulu Tuan Lin baik sama kita, sekarang dia kesusahan, kita gak bisa pergi. Betul, Nona Lin pemilik sejati grup Lin. Selama dia ada, jiwa grup Lin tidak akan hilang. Ayo, kita dukung Nona Lin usir si bangsat Lin Zengguo. Ayo. Hahaha. Lin Weiwei. Aku nggak tahu kamu pintar atau bodoh, sekarang grup Lin cuma berantakan. Tapi kamu malah mau ambil alih masalah ini. Hahaha. Pasti ada jalan keluarnya. Kalau nggak coba, mana tahu. Jangan salahkan aku nggak ngasih peringatan. Sekarang grup Lin bahkan dewa nggak bisa selamatkan, kecuali... Kecuali apa? Haha, kecuali jika bisa mengundang keluarga pertama, keluarga Y. Tapi keluarga Y itu sesuatu yang besar, tidak ada hubungan denganmu. Bagaimana mungkin mereka akan membantumu? Begitu yakinkah kamu? Keluarga Y tidak akan turun tangan, kan? Saham naik. Naik. Tidak. Ini tidak mungkin. Siapa sebenarnya kamu? Saya sudah bilang kan? Saya hanya seorang pengacara magang biasa. Pengacara magang. Bagaimana mungkin seorang pengacara magang kecil-kecilan bisa menggerakkan begitu banyak dana dalam 3 menit? Mengendalikan harga saham grup Lin seolah main-main. Semua ini sudah kamu rencanakan sebelumnya. Perangkap yang dirancang khusus. Sebenarnya cara ini sangat mudah. Semua hadir bisa melakukannya. Tapi syaratnya adalah, kalian harus sekaya saya. Lupa beritahu kalian semua, dibandingkan hukum. Saya lebih pandai mengendalikan hati orang. Kalau bukan karena kalian semua rakus, egois, dan tidak tahu malu. Bagaimana bisa dipermainkan? Dibandingkan dengan Weiwei, kalian semua di sini tidak ada yang layak menjadi pemimpin grup Lin. Grup Lin adalah milikku. Milikku, tak ada yang bisa mengambilnya. Apa yang kamu lakukan?
Bukankah kamu jago berkelahi? Coba lakukan lagi. Coba saja. Lin Zhenguo. Pengkhianat. Jika kamu berani, Nona Lin yang terluka. Aku tidak akan membiarkanmu. Nona Lin siap hidup mati bersama kita, jadi harus melindunginya. Mengapa? Kalian semua kutu kasur. Apakah ini semacam pemberontakan? Anda tidak layak menjadi pemimpin kami. Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda apa kekuatan para pekerja. Mari kita mulai. Oh. Kasahanala. Aduh. Aik. Aduh. Oh, para petugas keamanan, kalian datang di waktu yang tepat. Kelompok orang ini sudah benar-benar gila. Lihat. Mereka memukuli saya. Orang-orang ini sudah gila. Lihat mereka. Mereka memukuli saya. Satpam, jangan dengar ceritanya saja. Tanyakan orang di sekitar, cari tahu siapa pelakunya. Apakah ini benar? Tidak. Saya tidak melihatnya. Anda dicurigai melakukan penahanan ilegal dan penyerangan yang disengaja. Tanggapan Anda? Mari kita bicarakan hal ini saat kita kembali ke stasiun. Lin Zhenguo. Kamu diduga penahanan ilegal. Memalsukan dokumen melukai orang. Setiap tuduhan ini cukup untuk membuatmu dipenjara seumur hidup. Oak. Tunggu saja. Aku tidak akan melepas kalian. Baik. Hebat sekali. Baru keluar sebentar. Sudah membuat banyak masalah. Selain berkelahi, juga membuat keamanan terganggu. Sungguh merasa jadi pahlawan perdamaian dunia ya. Kami secara hukum mempertahankan Hak klien saja. firma hukum untuk cari uang, bukan untuk membuat masalah. Sekarang seluruh Jiangcheng tahu reputasi firma hukum kita. Siapa yang mencari kita untuk berpakar? Saya tidak peduli Anda dulu punya kemampuan apa. Di kantor hukum ini sehari, harus dengar kata-kata saya. Apa yang saya bilang, harus lakukan. Jangan bikin ulah, kita menangani kasus. Mengangkat nama baik kantor hukum, kenapa kamu tidak bilang soal reputasi? Reputasi yang mengejutkan ini. Kantor hukum tidak bisa menanggungnya. Itu karena kamu sudah tua, hanya bisa berlindung di kantor ini seperti kura-kura dan bicara. Tidak terima ya? Baiklah, kalau berani dan mampu, buat sendiri. Firma hukum. Aku ingin lihat tanpa sumber daya firma. Kalian semua, Bisa buat kejutan apa? Untukku. Kau benar-benar mengingatkanku. Otak babi ini. Ternyata ada isinya juga. Kalau di sini tidak cocok untuk kita. Kenapa kita tidak? Firma hukum kebenaran. Wah. Daerah ini, pusat perbelanjaan paling mewah di kota Jiang. Sewa mungkin dihitung per hari ya. Ye Chen, bagaimana kamu bisa menyewanya? Tentu saja seluruh gedung. Aku sampai memohon ke banyak orang baru bisa menyewanya. Aduh. kamu tidak mungkin benar-benar dewa kekayaan yang turun ke bumi kan? Pengacara Y. Pengacara Su. Aku datang untuk bergabung dengan kalian. Kenapa kamu datang? Kantor hukumku kekurangan orang seperti kamu. Aku khawatir. Jangan bilang, beberapa hari yang lalu ada orang misterius datang ke firma hukum dan langsung membeli seluruhnya. Dan bos besar misterius ini menerima berapapun harganya. Satu-satunya syaratnya adalah membuat direktur uang berkemas dan pergi hahaha. Katanya sekarang di seluruh kota Jiang, tidak ada kantor hukum yang mau menerima dia. Sekarang dia hanya bisa duduk di rumah. Pantas. Ini yang disebut karma. Hari baik, kenapa membicarakan dia? Ayo ambil foto bersama. Mulai sekarang kita satu keluarga. Siwan.
Mau tanya sesuatu? Kamu beneran suka Ye Chen? Jangan ngomong sembarangan. Nggak suka ya? Oke, berarti aku bisa maju nih. Berani-beraninya kamu. Jelly. Oke, ayo. Sudah siap? 3, Terong.